Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Islam banyak menceritakan riwayat Nabi dan Rasul terdahulu beserta umatnya. Di antara kisah yang populer adalah tentang Nabi Lut alaihissalam bersama kaum Sodom. Ibnu Katsir dalam buku Qasas al-Anbiya menjelaskan bahwa Lut alaihissalam merupakan anak dari saudara Nabi Ibrahim alaihissalam yang bernama Haran. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan Lut alaihissalam melalui Ibrahim alaihissalam ke kota Sodom, ibu kota negeri Garzahar. Diutusnya Nabi Lut ke sana untuk menyeru penduduknya yang kala itu termasuk orang-orang paling jahat dan kafir supaya bertaubat dan menyembahnya. Kaum Sodom begitu diketahui akan kejahatannya lantaran mereka menjalani kehidupan dengan merampok, sodomi hingga mengerjakan maksiat di tempat terbuka, dan mereka terkenal enggan menghentikan perbuatan mungkarnya itu. Umat Lut alaihissalam ini pula yang pertama kali melakukan hubungan seks sejenis atau homoseksual yang bahkan belum pernah ada sebelumnya. Penduduk laki-lakinya menolak untuk menikahi kaum wanita dari kalangan mereka. Kedatangan Nabi Lut untuk memperingatkan mereka agar beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi tidak ada yang menerima dan beriman. Lut alaihissalam juga mengajak mereka meninggalkan kebiasaannya itu, justru membuat kaum Sodom makin menjadi-jadi dengan kesesatan dan kemungkaran mereka. Dakwah Lut alaihissalam tak membuahkan hasil baik. Penduduk Sodom malah mengusirnya dari hadapan mereka. Lebih dari itu, mereka menantang Nabi Lut untuk mendatangkan azab dan siksa sangat pedih bagi mereka. Atas segala peringatan yang telah diberikan oleh Nabi Lut, seluruh ajakan akan bertobat dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai perlakuan mereka terhadapnya. Ketika itulah Lut alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar menolong ia dari kaumnya itu. وَرَفَعْتُ عَيْنِي لِلسَّمَاءِ أَرَى بِهَا. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mengijabah doa Lut alaihissalam dan meresponnya dengan mengirim utusan mulia dari kalangan malaikat. Mereka menyerupai pria tampan dan rupawan. Sebelum menuju kediaman Nabi Lut, para utusan ini pergi terlebih dahulu ke rumah Ibrahim alaihissalam untuk menyampaikan kabar gembira, lalu mengabarkan kepada Nabi Ibrahim pula akan masalah dan bencana besar yang akan ditimpakan kepada Lut alaihissalam. Setelahnya, rombongan malaikat meninggalkan rumah Ibrahim alaihissalam dan langsung menuju negeri Sodom untuk menghampiri kediaman Lut alaihissalam. Para malaikat bertamu saat matahari terbenam, tetapi Nabi Lut khawatir jika tamunya tak bisa ia jamu dengan baik. Tak ada yang mengetahui kedatangan tamu itu kecuali anggota keluarga Lut alaihissalam sendiri. Ya Sayyidi hadzal jamal. Kemudian keluarlah istri Nabi Lut untuk memberitahu kaumnya itu bahwa di rumahnya ada beberapa lelaki yang ketampanannya belum pernah dilihat siapapun. Mendengarnya, bergegaslah penduduk laki-laki kaum Sodom mendatangi rumah Lut alaihissalam. Nabi Lut melarang umatnya untuk masuk ke kediamannya, tetapi mereka tetap mendesak dengan berusaha mendobrak pintu rumah. Dari sisi pintu lainnya, Lut alaihissalam mencegah dan menasihati mereka. La ilaha illallah. Kemudian, sebagaimana surat Hud ayat 81, para malaikat berkata, "Wahai Lut, sesungguhnya kami adalah utusan-utusan Tuhanmu. Sekali-kali mereka tidak akan dapat mengganggumu." Ahli tafsir ada yang menerangkan malaikat Jibril keluar rumah untuk menemui umatnya Nabi Lut dan segera memukul wajah mereka dengan kepakan sayapnya, hingga ada yang mengatakan bahwa mata mereka menjadi buta permanen.
Akhirnya mereka pulang dengan meraba dinding sambil mengancam Lut alaihissalam akan membalas dendam mereka. أن الخلائق من يديه. Rombongan malaikat yang datang menyampaikan dua perintah kepada Lut alaihissalam, memerintahkan beliau dan keluarganya agar pergi meninggalkan kaum dan negeri Sodom itu pada akhir malam sekitar waktu subuh. Perintah lainnya supaya orang-orang yang Lut alaihissalam bawa jangan sampai tertinggal dan menoleh ke belakang. Kemudian dikatakan kepada Nabi Lut untuk berjalan di belakang keluarga dan pengikutnya agar menjadi pelindung bagi mereka. Namun Allah Subhanahu wa taala di sini mengecualikan istri Lut alaihissalam agar ia tak dibawa serta ketika meninggalkan negerinya. Menjelang waktu subuh, Nabi Lut mengajak keluarganya keluar wilayah tersebut, dan tak lama subuh tiba dan matahari terbit. Allah Subhanahu wa taala pun mengirimkan azabnya kepada kaum Sodom. Melalui surah Hud ayat 82 sampai 83, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Maka ketika keputusan kami datang, kami menjungkir balikannya dan kami menghujani mereka dengan batu dari tanah yang terbakar secara bertubi-tubi. Batu-batu itu diberi tanda dari sisi Tuhanmu. Siksaan itu tiadalah jauh dari orang yang zalim." Ibnu Katsir menerangkan maksud ayat di atas. Sijil adalah batu yang sangat keras dan kuat. Adapun mandud artinya bertubi-tubi. Maksudnya batu yang diturunkan serentak dan susul-menyusul dari langit hingga menimpa mereka. Pada setiap batu itu tertulis nama orang yang menjadi sasarannya. Allah Subhanahu wa taala mengazab kaum Sodom dengan membalikkan bumi di mana mereka pijak hingga hancur lebur. Juga Dia mengirim hujan batu yang terbakar keras dan kuat secara bertubi-tubi kepada umat Nabi Lut itu, yang mana di setiap batunya terdapat nama orang yang menjadi tujuannya. Ahli tafsir ada yang menjelaskan, malaikat Jibril menghancurkan negeri Sodom dengan sayapnya. Negeri itu terdiri atas 7 kota yang dihuni oleh beberapa orang penduduk. Ada yang mengatakan bahwa jumlah penduduknya 400 jiwa. Ada pula yang mengatakan bahwa jumlahnya 400.000 jiwa, tidak termasuk dengan hewan-hewan yang mereka miliki. Penduduk negeri kaum Lut alaihissalam itu semuanya diangkat tinggi-tinggi ke langit hingga para malaikat mendengar suara kokok ayam dan gonggongan anjing milik penduduk. Setelah diangkat tinggi-tinggi, negeri itu pun dibalik hingga bagian atas berada di bawah dan bagian bawah berada di atas. ورفعت عيني للسماء. Kisah Nabi Lut alaihissalam beserta kaum Sodom banyak ditemukan pada ayat-ayat Al-Quran, sehingga peringatan akan kemaksiatan dan kesesatan yang mereka lakukan nyata adanya dan benar akan azabnya. Wallahu a'lam bishawab. يحكي لنا أن الخلائق من يديه تعالى